yang bisa dibantu. Iya, Miss mau tanya. Ya, udah pernah telepon ke Miss juga, udah pernah ke Kontong. Ini Miss, kan saya kan itu kan videonya tak kirimin ke situ. Saya kan jobnya jaga nenek, tapi neneknya itu kan dulu kan aku kan itu yang saya ceritain itu job jaga bayinya kan udah diambil sama ibunya Miss. Sekarang kan aku sama nenek udah di sini, tapi memang kalau di rumah kan gak ada kerjaan lah. Neneknya itu sekarang itu ngajak saya itu kerja di gunungnya pemerintah sih, tanahnya pemerintah, mau dibikin lahan pertanian gitu buat nanam sayur, sayuran gitu Miss. Itu termasuk pelanggaran bukan ya Miss ya kalau buat imigrasi buat? Itu pelanggaran sayang, karena kerja jadi pembantu bukan kerja di kebun atau apa. Walaupun sama neneknya juga itu Miss? Iya, kan nggak boleh pembantu kerja di kebun. Oh iya, ini kan yang saya tuh menyadari, saya sekarang kan gak ada babynya. Lah kalau di rumah gak ada kerjaan, saya itu serba salah Miss ya. Neneknya kan namanya orang tua segitu lagi cerai-cerainya Miss. Ajak saya ke gunung ya, saya terus tadinya mau masih hutan itu saya babat-babatin, sekarang udah mau jadi belahan pertanian, nanti mau dipaculin, mau dicangkulin itu Miss. Terus saya pikir, kok saya kok kayak kuat kayak enggak gitu lama-lama. Terus akhirnya saya kan mau tanya-tanya dulu, kalau misalnya kan kalau majikan saya mau finishin saya ya nggak lapor lah, nggak mau jadi masalah. Tapi kalau majikan sayanya curang, maksudnya ngomongnya mau difinishin, ternyata saya diintermin, kan saya mau ngomong sama imigrasi kalau saya itu kerjanya nggak sesuai job gitu ya Miss ya. Iya loh. Kapan finishmu? Ya itu buat. Kapan finishmu? Kapan finishnya? Itu bulan 10 Miss, bulan 10 masih 14. Sekarang saya baru 14 bulan Miss. Oke, ya berdoa, berusaha yang terbaik aja sih. Berdoa dan berusaha yang terbaik. Ya jangan berpikir akan diinterminate atau apa atau bagaimana. Aku masih ingat kamu dulu kan komplain karena ada anak bayinya itu kan. Sekarang bayinya diambil malah kerjaannya nambah. Ya itu Mbak. Sekali lagi ini semua itu butuh proses. Ya mungkin setelah ini mungkin neneknya kurang sehat, akhirnya kamu buang teleknya dia, benar nggak? Jadi tetap disyukuri dengan apa yang kita punya. Iya Miss, saya kan maksudnya waktu dulu kan di Taiwan juga 12 tahun itu Miss jaga orang Tai itu ya, maksudnya walaupun saya nyebokin itu sama Tai, makan di depan Tai juga saya udah biasa Miss. Lah saya di kebunnya angkut kayak gitu kan Miss, saya kan aduh saya begitu menjadi saya itu kayak kan saya itu memang anaknya mah baik, cuma saya itu mau pergi itu kan kokonya itu anak lakinya kan nahan saya terus. Nah sekarang kan dia malah udah bayinya dibawa sama ibunya lah, sekarang saya fokus sama nenek lah, ternyata begitulah. Anak-anaknya itu nggak tahu Miss, nanti mereka itu kalau cecenya mau siap finishin saya kapanpun saya mau, tapi saya tetap bertahan karena anaknya baik, saya juga masih pengen kerja, nggak mau ada masalah. Tapi ini udah sampai 1 bulan rasa kok saya kok kayak nggak kuat, apalagi musim dingin gitu Miss. Kuat dijalanin, nggak kuat pergi, jangan sampai membahayakan diri sendiri. Tapi kalau sudah pergi nih kuat nggak, ada resikonya, ada term and conditionnya, bener nggak? Jadi kalau Miss Yuni itu pikirannya selalu positif nih. Soalnya kenapa? Yang tetap punya kekuatan itu kamu sayang. Saat sukses pun kamu yang akan sukses, bukan Miss Yuni, bener nggak? Jadi kalau pingin lebih lagi, ya tetap berdoa dan berusaha, itu aja sih pesan Miss Yuni. Iya Miss. Nah iya yang saya tanya itu Miss, kalau misalnya ya pengennya emang gak ada apa-apa ya, baik-baik aja, awalnya baik kita bisa. Kalau misalnya saya ini buat bukti ke imigrasi, ke labor gitu, misalnya ada apa-apa itu cukup nggak bukti begitu Miss? Bilang cukup ya nggak cukup, bilang cukup ya cukup sih. Jadi kamu kan nggak tahu, kamu bisa aja ke kebun sendiri, video sendiri kan juga tidak ada buktinya. Ya lebih baik itu saat bobomu nyuruh kamu itu harus ada rekamannya. Jadi neneknya di situ bisa ada poponya juga. Iya kan bisa jadi kamu nggak disuruh, kamu sendiri ke kebun kan bisa jadi. Jadi saat dia menyuruh kamu ke kebun itu loh, sekali lagi saat dia nyuruh kamu ke kebun itu dengarkan dengan seksama. Jadi benar-benar ada bukti gitu loh saya. Oh gitu ya Miss. Jadi bukan hanya kayak gitu aja, jadi ada suaranya, ada buktinya. Ayo kita ke kebun. Aduh Nek, hari ini kayaknya nggak enak badan, boleh jangan ke kebun sama Nek gitu. Jadi ya enggak, kamu kan gak ada kerjaan, kamu harus ke kebun atau apa. Nah ini kan rekaman suaranya dia, benar nggak? Harus ada bukti. Ada yang lain lagi? Makasih ya Miss saya. Oke. Makasih ya Miss. Semangat ya, harus finish ya sayang ya. Semangat harus finish. Ya, makasih ya Miss. Ya, bye bye.
Oke, jadi pekerjaanmu hari ini mungkin sangat berat, tapi pekerjaanmu hari ini tuh impian teman-teman kamu yang ada di PT yang sampai sekarang belum mendapatkan job. Jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak mengeluh ya teman-teman. Kalau kita terlalu banyak mengeluh, maka kita sendiri akan yang kecewa dan dipatahkan oleh orang-orang lain yang lebih hebat dari kita. Jadi saya lebih berpikir untuk tetap bertahan di medan tempur ini, karena saya yakin orang-orang hebat itu tercipta dari sebuah kesusahan. Jadi orang-orang hebat itu tercipta dari sebuah perjuangan. Orang-orang hebat itu tercipta dari sebuah proses yang perlu dijalani. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk. Dan suatu saat itu akan menjadi cerita indah buat kalian semua, di mana kalian akan merasakan sebuah proses. Saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini, tapi hari ini saya sudah mampu melaluinya. Jadi biarkan itu menjadi story hidup kita. Biarkan itu menjadi semangat buat anak-anak kita, semangat buat teman-teman kita, bahwa bekerja di Hong Kong itu bukan cuman mengandalkan pinter bahasa, tapi harus pinter menjaga hati. Karena di Hong Kong ini dibutuhkan hati-hati yang kuat, hati-hati yang sangat peka juga, tidak melakukan kesalahan, tidak mudah terpancing dengan keadaan, dan jangan terpengaruh dengan omongan teman-teman. Give up, hentikan, lepaskan, hempaskan. Kamu cari lagi majikan di luar sana, jangan. Ingat, pekerjaan kamu hari ini yang kamu katakan sangat berat itu adalah impian orang-orang yang ada di Indonesia saat ini, impian orang-orang yang ada di PT saat ini, impian orang-orang yang di medical unfit. Jadi pekerjaan kalian hari ini adalah impian orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan menyalahin aturan. Karena itu kalian harus ada bukti yang konkret. Jadi bukti-bukti itu bukan katanya, tapi itu nyata ada di kalian. Jadi semangat, 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 semangat. Perjuangan ini masih panjang. Hong Kong masih membutuhkan kita, dan kita juga masih membutuhkan Hong Kong. Jadi buat teman-teman yang di luar sana saat ini sedang mendapatkan majikan yang kurang sesuai dengan impian kita, bertahan. Ini hanyalah proses, ini adalah ujian buat kita. Jangan pernah uji nyali di sini. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi. Tapi kalian ngopi ojo bareng karo obat. Kalau kalian ngopi bareng obat, lihat saya yang kelenger hari-hari beberapa hari yang lalu. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik. Saya yakin kamu pasti bisa, saya yakin kamu pasti mampu, dan Tuhan selalu memberkati hidup kita, memberikan yang terbaik dalam setiap proses-proses hidup kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.